طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di dalam sebuah majelis dari taman-taman surga yang di dalamnya dibacakan ilmu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini adalah suatu nikmat, ya. Nikmat di akhir zaman seseorang itu masih bisa mendengarkan suatu perkara ilmu yang datangnya dari haddatsana wa akhbarana. Taib, kita kembali melanjutkan ya setelah sekian lama tertinggal dari pembahasan atau pembelajaran kitab Al-Iman milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Jadi kitab ini adalah kitab yang memuat di dalamnya itu penjelasan terkait keimanan, ya, terkait keimanan di sisi ahlu sunnah wal jamaah, serta bantahan di dalamnya terhadap kelompok yang menyelisihi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, terkait permasalahan iman, yaitu kepada kelompok Murji'ah dan juga Jahmiyah, ya. Jadi orang-orang yang atau kelompok yang mereka itu menyelisihi perkara iman itu datang dari kalangan Murji'ah yang ma'ruf dan juga Jahmiyah, ya, dan juga Jahmiyah. Ya, sehingganya ketika kita menjelaskan hakikat iman ini, maka kelompok yang paling dekat untuk menjelaskan hakikat mereka ini yang menyelisihi keimanan itu bisa kita lihat dari kelompok Al-Asy'ariyah, Jahmiyah judud. Ya, kelompok Al-Asy'ariyah, mereka Jahmiyah, mereka kufar, ya, dan mereka menyelisihi perkara iman. Mereka Murji'ah di dalam permasalahan iman, ya, dan tajahum di dalam permasalahan takfir, ya, permasalahan kafir, ya. Begitu pula dengan kelompok-kelompok yang hari ini, ya, dikatakan sebagai salafi, ya, Anda berani katakan seperti ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, ya. Mereka yang mengatakan diri mereka adalah salafi hari ini dengan ya nisbah di sana, perhatikan, dengan ya nisbah, artinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti para salaf kata mereka, entah itu dari berbagai macam kelompoknya, dari radio A, radio B, ya, muasasah satu dengan yang lainnya, ya, dari berbagai macam firqahnya, Murji'ah judud juga, ya, atau Talafi, ya, Salafi maz'umin, itu juga sama, ya. Sehingganya kenapa kita membacakan kitab ini, kitab yang sangat penting, kitab yang nafi insyaallah taala, ditulis oleh seorang imam, al-alim, al-faqih, al-hafidh, ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, beliau memiliki banyak karya tulis, ada keutamaan Al-Qur'an dari sisi Al-Qur'an karena beliau seorang hafidh. Beliau juga memiliki kitab, ya, yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Beliau adalah seorang lugawi, ya. Dan beliau diakui di sisi ahlu sunnah wal jamaah, kesikohan beliau. Jadi kitab yang sangat nafi insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini
mampu untuk menyelesaikan pembacaan dari kitab beliau. Ya, ini kitab yang sangat nafi. Maka tidak heran ketika kita membicarakan iman itu bukan berdasarkan secara ya secara teori, ya secara teori, tapi secara praktek. Ya. Adapun Murji'ah hari ini, Murji'atul Asr, ya, hadahumullahu lil Islam sunnah. Semoga Allah membimbing mereka kepada Islam dan sunnah. Mereka secara teori mengatakan berkesesuaian dengan akidah Ahlus Sunnah. Semisal saja yang secara umum, ya, bahwasanya iman itu yazid wa yankus. Ya, yazid wa yankus. Al iman qaulun wa amalun, apa namanya? Al yaqinu bil qalb, apa namanya? Wa tasdiqu bil lisan, al qaulu bil lisan, al iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawarih. Summa yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Kan seperti itu. Ya, iman itu ucapan, keyakinan, perbuatan, bertambah dengan keimanan dan juga berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Secara umum. Mereka seakan-akan selaras dengan ahlu sunnah, tapi ketika praktiknya, ya, dihadapkan dengan berbagai macam ya kondisi bagi setiap orang yang mungkin terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan akbar, ya, kejahmiahan, mereka enggan mengkafirkan hal itu. Ya, mereka enggan memasuki perkara ini. Mereka mengeluarkan ya berbagai macam syubhat. Dan uniknya mereka itu, sebagian besar dari mereka itu ya mengerucut kepada makalah daripada atau ibarah daripada Ibnu Taimiyah Al-Jahmi, ya, yang mana Ibnu Taimiyah ini ya salafnya adalah Ibnu Hazm Al-Jahmi, ya, Al-Anid, ya, Ibnu Hazm, seperti itu. Dan muncul orang-orang yang sama-sama juga mereka memikiri mengidap penyakit Jahmiyah juga, yang seakan membantah Murji'ah Asr ini, ya, Murji'ah Judud ini, ya, dengan mengerucutkan atau menyandarkan juga kepada perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Semisal kita yang ma'ruf permasalahan uzur bil jahl, ya, dulu kita sudah pernah bacakan naudzubillah min zalik, ya, ana bertobat dari hal tersebut, membacakan kitab misalnya uzur bil jahlnya Ibnu Bas, ya, bin Bas pada saat itu. Ya, alhamdulillah sempat dikhatamkan. Itu berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Ya, siapa yang paling memahami akwalnya Ibnu Taimiyah? Bahkan sampai juga ya melebar kepada orang-orang jihadis kitalis, ya, orang-orang jihadis kitalis. Ini rebutan apa namanya? Fatwanya Ibnu Taimiyah. Siapa di antara mereka semua nih yang paling memahami ucapan Ibnu Taimiyah, ya, dalam permasalahan ini? Nggak ada yang beres, ya, nggak ada yang beres. Kemudian juga Jahmiyah dari kalangan Al-Asy'ariyah. Nah, kalau ini lebih gentle, ya, lebih gentle. Kenapa? Karena memang mereka terang-terangan mengatakan, ya, iman itu bukan bagian amal itu bukan bagian daripada keimanan. Misal contoh, ya, para duat mereka mengatakan, ya, seorang itu apabila mengucapkan selamat, ya, bagi orang-orang Nasoro ketika acara ibadah mereka, ya, Natal misalnya seperti itu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, itu tidak berpengaruh bagi seseorang muslim, ya. Bagi seorang muslim itu nggak berpengaruh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena nggak diyakini dengan keyakinan, nggak disertai dengan keyakinan, misalnya seperti itu. Artinya apa? Ucapan kekufuran itu atau amalan kekafiran sekalipun itu tidak mempengaruhi keimanan mereka, kata Asy'ariyah, ya. Jadi iman itu cukup dengan ma'rifah bil qalb, ya. Bedanya ini, ya, Asy'ariyah itu gentle mengatakan seperti itu, ya, kekafiran mereka terang-terangan jelas. Murji'ah Al-Asr ini malu-malu seperti itu, ya. Mereka teorinya secara teori selaras dengan ahlu sunnah, tapi secara praktek Murji'ah gulat, ya. Dan banyak lainnya dari setiap kelompok yang mengidap, ya, kekeliruan di dalam permasalahan iman, ya. Maka kita dijelaskan di sini, ya, merujuk kepada kitab Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Secara ilmiah kita bacakan bagaimana pendapat ahlu sunnah terkait keimanan, ya.
Dan insyaallah kita sudah sampai kepada bab yang kelima, bab yang baru ya yang akan kita bacakan insyaallah taala. Taib, yaitu babul khamis, bab yang kelima pada halaman ke-58 ya. Ini dulu sudah dibagikan kalau tidak salah PDF-nya, insyaallah ada di dalam Rasail Mufidah, kanal Telegram Rasail Mufidah, bisa dibaca juga ya. Jadi ini adalah kitab yang menghimpun Al-Jami fi Kutubil Iman Warrad 'alal Murji'ah wal Jahmiyah. Ya, himpunan dalil-dalil di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membicarakan terkait keimanan ya, serta bantahan kepada kelompok Murji'ah dan juga Jahmiyah. Ya, baik. Bab yang kelima, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Man ja'ala al-iman al-ma'rifatu bil qalbi wa in lam yakun amalun. Subhanallah. Ya. Dari subjudulnya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam benar-benar ingin menjelaskan ada kelompok orang yang seperti ini nih, ya, yang semodelan seperti ini. Ya, ada orang-orang yang mereka itu menja'al al-imana, ya, menjadikan keimanan itu al-ma'rifatu bil qalb, sebuah pengetahuan saja tentang Allah, tentang Islam di dalam hati sudah cukup. Wa in lam yakun amalun, walaupun orang tersebut tidak beramal dengan amalan Islam. Ya, subhanallah. Disebutkan di catatan kaki di dalam hasyiah, wa hadha qaulul Jahmiyah wa man wafaqahum minal asy'ariyah wa ghairahum. Ya, jadi ini adalah makalah atau ucapan daripada Jahmiyah dan setiap siapa saja yang menyepakati mereka di dalam permasalahan iman ini. Contohnya siapa? Al-Asy'ariyah dan semisal mereka. Ya, Al-Asy'ariyah dan semisal mereka. Wa qad nassa a'immatus sunnah ala takfiri man i'taqada dzalika kama sayati wanzul muqaddimah. Dan sungguh telah terdapat nas dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pengkafiran orang-orang yang memiliki man i'taqada dzalik, pemikiran seperti ini, keyakinan seperti kapan saja seorang itu dia terjatuh, suatu kelompok, suatu person individual di dalam i'tiqad seperti ini, ya, walaupun itu secara teori sekalipun seperti Murji'ah al-Asr tadi, ya, sesuai dengan Ahlus Sunnah tapi prakteknya dia terjatuh ke dalam i'tiqad seperti ini, ya, seakan-akan keimanan itu hanya sekedar ma'rifah saja, tidak dengan terkait dengan amal, perbuatan, maka sungguh ini telah dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahkan ini telah dijelaskan di awal-awal muqaddimah, ya. Di awal-awal muqaddimah kita membacakan kitab ini. Ya. Qala al-Imam Abu Ubaid ibn Qasim As-Salam ibn Qasim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-Imam Abu Ubaid, qad zakarna makana man ya min mufariqati haula'il qaum iyyana fi anna al-amala minal iman ala annahum wa in kanu lana mufariqina fa innahum dhahabu ila madhhabin qad yaqul ghalat fi mislih. Ya. Kemudian al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, beliau menuturkan di sini, menjelaskan kepada kita, sungguh telah kami sebutkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ketika Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini catatan tersendiri, menyebutkan kata kami, itu maksudnya adalah ijma' daripada Ahlus Sunnah. Ya, bukan berdasarkan pendapat beliau sendiri, bukan. Tapi ijma'nya Ahlus Sunnah. Ya, maka kata beliau, sungguh kami Ahlus Sunnah, ya, telah menyebutkan terkait, ya, mereka ini dari kalangan kelompok yang mufariqah terhadap kami, ya, orang-orang yang menyimpang, menyendiri, memisahkan diri terkait khusus permasalahan iman ini dari kami, fi annal amala minal iman, bahwasanya amal itu bukan bagian daripada iman, ya, annal amala minal iman, maksudnya kami menetapkan amal itu bagian daripada iman, sedangkan ada kelompok yang menyelisih kami dalam permasalahan ini, ya, minal mufariqah, ya, ala annahum wa in kanu lana mufariqin, ya, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang terhadap kami itu mufariqah, memisahkan diri,
tidak mengikuti pendapat ini, pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Fa innahum dhahabu ila madhhabin, karena mereka ini berangkat kepada suatu madhab. Madhabnya mereka madhab irja, ya, madhab irja, yang mana qad yaqul ghala fi mislih. Mereka terjatuh dengan sebab kedunguan mereka di dalam memahami keimanan. Ya, kedunguan mereka di dalam memahami keimanan. Summa hadasat firqatun salisatun syazat anit ta'ifatain jami'a. Maka muncullah kelompok ini dari kelompok-kelompok yang ada, laisat min ahlil ilm walad din, yang mana tidak ada pada mereka ahlul ilm, tidak ada di antara mereka itu para ulama, artinya ahlus sunnah wal jamaah, ya. Karena kalau sekedar ulama, kalau Asy'ariyah, Murji'ah, itu juga banyak ulama mereka. Murji'ah yang di masa lampau, Murji'ah mutaqaddimin, ya, Jahmi, Abu Hanifah ulama mereka. Ya, adapun Al-Asy'ariyah banyak sekali, ya, Ar-Ramli, kemudian siapa? Al-Juwaini, ya, An-Nawawi dan sebagainya. Kalau sekadar ulama seperti itu. Tapi yang dimasukkan di sini adalah ahlul ilm yang itu benar-benar dari kalangan ashabul hadis. Itu tidak ada pada mereka. Sehingga mereka faqalu, mereka mengatakan al-imanu ma'rifatun bil qulubi billahi wahdah. Cukuplah keimanan itu sekadar ma'rifah dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, cukup seorang itu berpengetahuan tentang Allah, Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah Ilah, ya. Malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, itu sudah cukup menjadi seorang mukmin kamil. Gak perlu lagi beramal, gak perlu lagi terlalu disibukkan dengan apalagi sampai pembahasan takfir, ya. Ini sungguh dijauhi, bahkan dicap atau didiskreditkan sebagai seorang kharij, kelompok kharij. Ya. Waliyadzubillah, nasallallahu afiyah. Jadi cukup sekedar ma'rifah saja, orang itu sudah punya pemahaman terhadap Islam, ya, sudah cukup. Ya, sudah punya pemahaman terhadap kaum muslimin, punya suatu prinsip yang sama, misalnya berjuang, sudah itu Islam, muslim, kaum muslimin, alim, ulama, seperti itu. Imam, ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa in lam yakun hunaka qaulun wala amalun. Walaupun, ya, yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya ini, tentang Islam ini, ma'rifatu bil qalbi faqat, walaupun mereka tidak mengucapkan atau beramal dengannya, tidak mengikrarkan atau tidak pula mengamalkan, ya, itu tidak jadi masalah, bukan permasalahan, ya, seperti itu. Ini suatu hal yang sahal, tidak perlu dipeributkan seperti itu. Dia seorang mukmin, kan gitu, ya. Ini luar biasa, ya, khatir ini. Ini i'tiqad yang sangat khatir, buruk, ya, berbahaya, ya, khabith pelakunya. Nasallallahu taala salamul afiyah. Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Wa hadha munsalikhun indana min qawli ahli al-millati al-hanifiyah li mu'aradatihi li kalamillahi wa rasulihi bir raddi wat takdzib. Maka jelaslah bagi kami ahlu sunnah wal jamaah, ya, jelas bagi kami ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya i'tiqad seperti ini adalah i'tiqad kufur, ya. Kenapa i'tiqad kufur, keyakinan kufur? Li mu'aradatihi li kalamillahi wa rasulihi bir raddi wat takdzib. Karena sebab pembangkangan, ya, sebab penentangan mereka terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Dengan apa? Birrad, dengan bantahan, wat takdzib, dan juga dengan pendustaan. Ya, Islam telah menetapkan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dan berkurang. Ini dibantah semua oleh mereka. Tidak berlaku bagi kelompok seperti ini, ya, Asy'ariyah, Murji'ah dan sebagainya. Ya, ini tidak berlaku bagi mereka. Maka ini sungguh sesuatu yang buhtan, ya, sesuatu yang kadzab, ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kata Al-Imam Abu Ubaid, ala tasma'u qawluhu, tidakkah engkau telah mendengar ayat Al-Qur'an yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Ya,
Ikrarkanlah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah beriman kepada Allah dan dari apa saja yang telah diturunkan kepada kami dan juga kepada Ibrahim dan juga Ismail. Ikrarkan, ikrarkan. Qulu amanna billah. Ya, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kalian ikrarkan. Ya, dalam surat Al-Baqarah 136. Ya, ini ayat yang membantah mereka bahwasanya iman itu cukup ma'rifah saja tanpa pengakuan, tanpa adanya ikrar bil lisan, ya. Seperti itu. Maka faja'alal qaul fardhan hatman. Maka jadilah, ya, disyariatkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan itu merupakan sesuatu yang fardhan wa hatman, sesuatu yang diwajibkan, ya. Bukan sekedar apa namanya? Tidak tidak diberlakukan seperti itu. Maksudnya ikrar itu adalah sesuatu yang wajib, rangkaian daripada keimanan. Ya, tidak sah keimanan itu tanpa salah satunya. Ya, hanya sekedar ma'rifah itu saja tidak sah. Bukan menjadi seorang mukmin. Ya, bukan menjadi seorang muslim. Maka ikrar itu, al-qaul itu adalah fardhun hatman, sesuatu yang diwajibkan di atas syariat, oleh syariah. Ya, kama ja'ala ma'rifatuhu fardhon, sebagaimana Allah juga telah menetapkan ma'rifah itu adalah sesuatu yang wajib, fardu. Ya. Walam walam yarda bi an yaqula, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak ridha, ya, kepada seorang yang dia itu hanya menyandarkan iman itu hanya ma'rifah, sebagaimana mereka mengatakan, atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'rifuni biqulubikum. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar berdasarkan hati kalian. Tidak. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah tidak ridha bahkan. Ya, Allah tidak ridha, ya, dikenali oleh hambanya berdasarkan hatinya saja. Tidak. Allah menuntut di dalamnya ikrar, lisan, pengakuan, dan juga amalan, ya, pengerjaan daripada praktik-praktik amalan Islam. Seperti itu. Jadi berkesinambungan, berkesesuaian, ya, tidak hanya salah satunya saja atau sekedar ma'rifah saja, ini tidak benar, ya. Ini ikut kufur. Kemudian kata Imam Abu Ubaid, summa aujaba ma'al iqrar. Alhamdulillah. Bismillah. Nuwasil ikhwah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid, summa aujaba ma'al iqrar. Kemudian Allah telah mewajibkan seorang itu beriman bersama dengan ikrar juga. Ya, al-imanu bil kitab, bil kutub, war rusul, ka ijabil iman. Ya, iman itu adalah beriman kepada kutub-kutubnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, ka ijabil iman, sebagaimana kewajiban iman yang lainnya. Walam yaj'ali ahadin imanan illa bitasdiqin nabi alaihi salatu wassalam fi kulli ma ja'a bihi, dan tidaklah Allah menjadikan orang itu sampai benar-benar beriman bagi seorang pun sampai dia benar-benar tasdik, membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli ma ja'a bihi, dari setiap apa yang datang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Ikrar, ya, ikrar, tasdik, pengakuan kita terhadap Nabi SAW bahwasanya beliau adalah seorang Nabi dan Rasulullah, was-sadiqul masduq. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam membawakan dalil lagi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala, kemudian Al-Imam Abu Ubaid membawakan dalil lainnya dari Al-Quran, surat An-Nisa, masih dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Maka demi Allah, kata, ya, kata di dalam Al-Qur'an, maka demi Allah tidaklah kalian itu akan beriman sampai kalian benar-benar bertahkim kepada syariah, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ya, berhukum dengan apa yang telah diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat tahkim ini, ya, ayat-ayat hukumah. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai kalian benar-benar
berhukum kepada apa yang telah diputuskan oleh Muhammad ibn Abdullah dari apa saja yang telah kalian perselisihkan. Ini amal, ya. Kalau tadi ikrar, ya. Kalau tadi ikrar, kemudian sekarang amal, ya. Menuntut amal, yaitu berhukum kepada syariah, kepada Al-Quran dan Sunnah dari perkara apa saja yang diperselisihkan oleh kaum muslimin di dunia ini, ya, fi masyajara bainahum, di antara kalian, ya, di antara mereka, ya. Kemudian waqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainuhumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, surat Al-Baqarah. Ya. Sungguhnya mereka itu alladzina, orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, ya, dalil, hujjah, ya'rifunahu, mereka mengetahui kebenaran, mereka tahu kebenaran, ya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka benar-benar mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya kebenaran itu benar-benar mereka ketahui, ya. Ini apa? Ma'rifah, pengetahuan, keyakinan seperti itu, ya. Tadi ikrar, kemudian amalan, kemudian keyakinan, ma'rifah. Mereka mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi SAW. Mereka tahu Nabi SAW itu membawa apa? Al-haq, ya, tapi mereka apa? Merot, wa takdzib, membantah dan juga mendustakan, ya. Nasallahu ta'ala afiyah. Maka falam yaj'alillahu ma'rifatahum bihi izdaraqus syahadatan lahu bi alsinatihim imanan. Maka Allah sama sekali tidak menjadikan keimanan bagi orang-orang yang hanya sekedar ma'rifah kepada Allah, ya, ma'rifah kepada Allah. Izdaraqus syahadah lahu bi alsinatihim imanan. Apabila mereka meninggalkan syahadah, persaksian, ikrar, ya, yang diucapkan kalimat syahadatain itu menuntut apa? Ilmu wal yakin, ya, yang menafikan kejahilan dan menafikan keraguan seperti itu, ya. Jadi syahadatain itu adalah ilmu, bukan hanya sekedar lafzul mujarrad, ucapan belaka, ya, tidak, tapi juga dengan menuntut ilmu padanya yang diucapkan dengan lisan-lisan mereka itu, ya. Jadi itu bukan sekedar ma'rifah saja. Summa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman. Dan ini juga sebagaimana ma'ruf di hadis Jibril, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanyakan terkait keimanan. Mahwal iman, apa itu iman? Maka Nabi SAW menyatakan, ya, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhiril hadis, ya, atau kama qala, ya. Jadi engkau itu ketika Nabi SAW ditanyakan terkait keimanan, barakallahu fikum, maka kata Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada rasul-rasulnya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya. Fi asya'i fi asya'in katsiratin min hadza la tuhsa, ya. Kalau disebutkan lebih banyak dalil-dalil tentang ini, maka sungguh tidak akan tercukupi, ya. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang membantah kelompok ini, ya, kelompok Murji'ah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, ya, dan sebagainya yang seperti ini. Wa za'amat hadhil firqah. Kemudian pada poin yang ke-73, kelompok seperti ini mereka mendakwahkan bahwasanya annallaha radiya minhum bil ma'rifah. Allah itu ridho kepada orang-orang yang hanya sekedar ma'rifah, kata mereka. Ya, Allah ridho, subhanallah. Maka ini bantahan daripada Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Kata beliau, kalau Allah itu ridho kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu keimanan itu cukup sekedar ma'rifah, maka kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di sini, walau kana amrullahi wa dinuhu ala ma yaqulu haula'i ma'rifal islamu minal jahiliyah. Subhanallah. Ya. Jika saja perintah dari perkara Allah Subhanahu wa taala dan agamanya ini, ya, sebagaimana daripada yang mereka dakwahkan, ya, cukup dengan ma'rifah saja, ma'rifal islamu minal jahiliyah. Kita nggak mungkin bisa membedakan antara Islam dan jahiliyah, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin bisa kita mengenal Islam, ya, apa itu jahiliyah, apa itu Islam, itu nggak mungkin tahu. Wala furiqatil milal, ya, milalu ba'daha min ba'd. Dan juga kita tidak akan mengetahui berbagai macam agama-agama dan sekte-sektenya, ya, dengan yang lainnya, ya, antara Islam, Nasoro, Majusi, dan yang agama-agama lain, ya, syariat-syariat yang lain.
Ya, iz kana yarda minhum bidda'wa ala qulubihim, apabila memang Allah itu benar-benar ridha terhadap dakwahan mereka, terhadap dakwaan mereka. Ya, jadi ini tidak benar. Ghaira izharil iqrar bima ja'at bihi an-nubuwah wal bara'ah mimma siwah. Ya, selain daripada apa? Menampakkan ikrar dengan lisan tadi dari apa yang telah datang dengannya, kenubuahan, kenabian, dan juga syariat al-bara'ah, keberlepasan diri seorang muslim dari ya mimma siwah, daripada selainnya, dari agama-agama yang ada, ya sekte-sekte yang ada, ya ideologi-ideologi kufur yang ada, ya, dan juga daripada ahlu syirik wal kufur, ya. Ini semua syariat, kenabian, ya, al-bara'ah, keberlepasan diri, wa khal'ul andad wal aliha bil alsinah ba'dal qulub, ya, dan juga meninggalkan dari seluruh andad, alihah, ya, dengan lisan mereka setelah keyakinan dengan hati, ya. Seperti itu. Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau melanjutkan, walau kana hada yakunu bihi mu'minan, thumma syahida rajulun bilisanihi anallaha thaniya itsnain, kama yaqulul majusu wa zanadiqah, aw salisa salasah, kaqauli nasara wa shalla lis-salib wa abdun niran ba'da an yakuna qalbuhu 'ala al-ma'rifati billah. Lakana yalzumu qailun hadhihi al-maqalah an yaj'alahu mu'minan mustaqbilan lil imani ka imanil malaikati wan nabiyyin. Subhanallah. Ya. Maka jika saja seorang itu dia menjadi seorang mukmin dengan sangkaan mereka ini, dengan fatwa-fatwa mereka ini, iman itu hanya sekedar ma'rifah, tidak berlaku atasnya amal dan juga lisan, ya, sehingga seorang yang kapan saja seorang itu mengucapkan kalimat kekufuran, mengamalkan amalan-amalan kekafiran, itu tidak akan menjadi kafir, maka tentu dia jadi seorang mukmin. Kemudian summa syahida rajulun bilisanihi, ya, ada seorang yang dia itu mengatakan bahwasanya Allah itu dua. Allah itu dua. Atau sebagaimana perkataannya Majusi dan juga Zanadiqah, ya, dengan dengan kekufuran mereka, ya, atau perkataan orang Nasoro bahwasanya Allah itu tiga, ya, diperanakan seperti itu, tiga. Atau sebagaimana orang yang mengerjakan amalan kekafiran, sholat kepada salib misalnya, atau seorang yang beribadah kepada api, ya. Ini ada ucapan kekafiran, ada juga amalan kekafiran di sini, ya. Mengucapkan Allah itu dua, Allah itu tiga, sholat amalan dengan kekafiran, sholat kepada salib, kepada berhala, kepada batu, ya. Ini ditakfir oleh di sisi salaf semuanya, beribadah kepada api, ya. Maka an yakuna qalbuhu alal ma'rifati billah. Maka tentu, ya, dia menjadi seorang mukmin yang dengan hal tersebut hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Allah, cukup mengenal Allah walaupun dia man fa'ala ma fa'ala, berbuat apapun yang mereka kehendaki dari kekafiran-kekafiran. Ya, lakana yalzumu qailu hadil maqalah an yajul mu'minan mustaqbilan lil imani ka imanil malaika wan nabiyyin. Ya, maka sudah tentu orang yang mengucapkan konsekuensi dari kalimat atau i'tiqad seperti ini menjadikan orang tersebut mukmin mustakmilan, sempurna lil iman, terhadap keimanan itu, keimanil malaikah wan nabiyyin. Ya, ini ma'ruf bahwasanya i'tiqad Murji'ah, ya, seakan-akan mereka menyamakan orang yang berbagai macam dengan berbuat kekufuran itu setara dengan imannya para malaikat dan juga para nabi. Subhanallah, ya. Jadi tidak tergoyahkan, iman itu tidak berkurang. Ya, sudah antum itu enggak sholat ya enggak apa-apa, ya. Lebih baik enggak sholat seperti itu. Antum itu berbuat kesyirikan dan kufuran karena jahil, ya enggak apa-apa, ya. Antum itu muslim insyaallah katanya. Ya. Tentu lebih baik jahil, kan seperti itu, tidak usah belajar, ya. Ini Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah Murji'atul Asr, ya. Subhanallah. Maka fahal yalfudhu bihadza ahadun ya'rifullah, apakah mungkin kita katakan orang yang semodel ini, ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khaira, mengenal Allah, ya. Orang model kayak gini mengenal Allah, ya. Au mu'minun lahu bi kitab, atau orang yang semodel ini dia beriman kepada Al-Qur'an. Ya, mungkin enggak? Atau dia beriman kepada Rasul, rasul, ya. Wa hadza indana kufrun. Ya, kata Al-Imam Abu Ubaid, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah i'tiqad kekafiran. Kufrun sharih, ya.
kufrun sharih. Bahkan sampai dikatakan dengan bahasa beliau, ya, yablughahu, apa namanya, lan yablughahu iblis fi faman dunahu minal kuffari qattu. Sampai-sampai beliau mengatakan, membahasakan, ya, ini adalah kekufuran yang tidak mungkin mencapai derajat apa namanya, kekufurannya iblis, bahkan kufar manapun, ya, kufar manapun. Nggak sampai, iblis pun nggak sampai seperti ini, ya. Iblis pun nggak sampai seperti ini, bahkan kufar manapun nggak sampai seperti ini, kecuali Asy'ariyah, Murji'ah. Ini menandakan kebejatan Asy'ariyah, kebejatan Jahmiyah, kebejatan daripada Murji'atul ini kejahatan ini, ya. Bentuk tindak kriminal ini harus kita ketahui. Jadi seseorang itu jangan tertipu dengan apa? Pakaian sunnahnya, ya, retorikanya dalam berdakwah, banyaknya jamaah dan komunitas, ya. Apalagi orang itu dia apa namanya? eh, digocek sedikit dengan apa namanya? Ucapan-ucapan syariah, misalnya bahasa-bahasa usul fikih, bahasa-bahasa mustalahul hadis, bahasa-bahasa syariah, ya, balaghah, mantik, sudah tertipu, ya, terpukau kehebatan Jahmiyah, ya, terpukau dengan apa namanya, kefakihan daripada ahlul bidah wad dhalal, ya, terpukau dengan ibadahnya, zuhudnya, ya, sunnahnya, dakwahnya kepada tauhid. Tauhid yang mana, ya? Orang Murji'ah kok tauhid, ya. Nggak mungkin orang seperti ini mengenal Allah ataupun beriman kepada kitabnya Al-Quran ataupun Rasulnya. Wahada indana kufrun lan yablughahu iblis faman dunahu minal kuffari qattu. Kata Al-Imam Abu Baid Al-Qasim bin Salam. Ya, kekafiran yang nggak pernah dilakukan oleh iblis sekalipun. Iblis saja nggak seperti itu kekafirannya. Ini kok bisa-bisanya mereka seperti itu. Ya, menafikan ikrar, lisan, dan juga amal keluar dari bagian daripada keimanan. Kok bisa? Ya, subhanallah. Ya, bahkan disebutkan juga di dalam, ya, kitab As-Sunnah li Abdillah, anak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau menukilkan perkataan Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, qalatil Jahmiyah. Berkata Jahmiyah. Jahmiyah itu mereka mengatakan apa? Al-ma'rifatu bil qalbi bima ja'a min indillahi ijzi'u minal qawli wal amal. Hada kufrun. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi Jahmiyah itu mengatakan cukup seorang itu ma'rifah bil qalb saja, ya, dari apa saja yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diperbolehkan, yujzi'u minal qawli wal amal. Ya, meskipun tanpa qaul dan juga amal, ya. Maka kata Al-Imam Waqi' bin Jarrah, ya, hada kufrun. Beliau adalah salah satu termasuk orang yang mengkafirkan Murji'ah. Ya, Murji'ah kafir. Ya, Murji'ah kafir. Dan juga disebutkan di dalam As-Sunnah milik Al-Imam Al-Kirmani dan juga Asy-Syariah Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali. Wa qad nassa ghairu wahidin min ahli al-ilmi ala kufrihim kama bayyanat zalika fil muqaddimah. Dan sungguh nas seperti ini sudah banyak sekali, ya, di kalangan ahlul ilm, ya, terhadap takfir kepada kelompok seperti ini. Ya, sebagaimana penjelasan kama bayyanat zalika fil muqaddimah. Lagi-lagi di muqaddimah sudah dijelaskan. Ya, pada bab faslun fi qauli murji'ah al-jami' fil iman. Ya, ini sudah disebutkan. Ya. Jadi inilah perkara keimanan yang kita bacakan khusus, ya, khusus terkait keimanan yang menyelisih daripadanya al-Asy'ariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Alhamdulillah, selesai bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-6 di pertemuan yang lainnya. Ilahuna wallahu musta'an wa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.